Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masyarakat Bondowoso dan pemirsa BSTV khususnya yang dicintai oleh Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa kehidupan satu hari di akhirat itu laksana 1000 tahun di dunia, ka'alfi sanati. Maka jikalau seandainya ada seseorang yang ditakdirkan oleh Allah panjang umurnya, hidupnya selama 1000 tahun, maka dia di akhirat sama dengan hidup selama satu hari. Kalau umurnya sampai 500 tahun, maka dia hanya berumur 12 jam jika dikonversikan dengan waktu di akhirat. Kalau umurnya 250 tahun, sama dengan hidup selama 6 jam. Dan kalau umurnya 125 tahun, dia hidup hanya 3 jam di akhirat. Sementara manusia zaman sekarang, rata-rata usianya mengikuti usia Nabi SAW, yaitu antara 60 sampai 70 tahun. Artinya kehidupan kita di dunia ini, kalau diibaratkan dengan kehidupan di akhirat, teramat sangat singkat sekali, yaitu hanya 1,5 jam saja. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kehidupan kita yang ada di dunia yang singkat ini, yang hanya sementara ini, menentukan bagaimana nasib kita di akhirat besok. Kalau kita menjadi seseorang yang taat, kita bercapek-capek bangun malam, kita bercapek-capek menahan lapar di bulan Ramadan, kita bercapek-capek untuk mengerjakan sholat 5 waktu, kita lelah untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah, tapi kita kerjakan dengan sekuat tenaga kita, maka meninggalnya kita husnul khotimah, dan Allah akan membalas kita, dimasukkan ke dalam surganya Allah, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya berada di dalam surga. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya hidup kita yang singkat ini digunakan untuk bersenang-senang dengan kelalaian kita, bersenang-senang dengan kemaksiatan kita, bersenang-senang dengan perbuatan dosa kita, bersenang-senang dengan kedurhakaan kita kepada Allah, maka matinya kita su'ul khotimah dan kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, khalidina fiha abada. Selama-lamanya kita berada di dalam nerakanya Allah. Maka kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat beresiko bagi setiap manusia yang menjalaninya. Nah, momentum bulan Ramadan tahun ini harus kita jadikan kesempatan untuk bertafakur, untuk bertadabbur, untuk bersiap-siap menghadapi kematian kita, sehingga ketika nanti ajal menjemput kita, minimal bekal ibadah sungguh-sungguh kita di bulan Ramadan bisa menjadi bekal yang paling baik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, kita diajarkan, diwajibkan untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah, contohnya adalah makan dan minum. Maka dengan kita menahan diri kita, sama dengan kita belajar untuk menahan nafsu keduniawian kita, yang harapannya dengan kita mampu mengendalikan nafsu keduniawian kita, bisa menjadikan diri kita pribadi yang cinta kepada Allah, bukan pribadi yang cinta kepada dunia, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dalam sebuah hadis diterangkan, Nabi SAW bersabda, yusiku antatada'a alaikumul ummah kama tatada'a an akaltu ala qosotiha. Akan datang suatu zaman di mana umatku itu bagaikan makanan yang jumlahnya sangat sedikit, rasanya sangat lezat, dikelilingi oleh orang-orang yang sangat banyak dalam keadaan perutnya sangat lapar. Kemudian para sahabat dalam keadaan ketakutan bertanya kepada Rasulullah, wa min qillati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah pada hari itu jumlah kami sangat sedikit ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, la bal antum yauma idzin katsir. Tidak, akan tetapi jumlahmu pada waktu itu sangat banyak sekali. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is syai'. Akan tetapi walaupun banyak seperti buih di lautan, banyak tidak ada nilainya.
Para sahabat bertanya, apa yang menjadikan penyebab umat Islam di akhir zaman jumlahnya banyak tapi tidak ada nilainya? Menurut Rasulullah, umat Islam di akhir zaman akan banyak yang mendapatkan penyakit yang namanya al-wahn. Al-wahn adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia berlebihan menyebabkan ketakutan kepada kematian. Maka selagi Allah takdirkan kita memasuki bulan Ramadan tahun ini, dipanjangkan umur kita untuk menikmati ibadah di bulan Ramadan tahun ini, ayo kita tingkatkan kecintaan kita kepada Allah, tingkatkan ketakwaan kita, tingkatkan ibadah kita, sehingga rasa cinta kita kepada duniawi terkikis secara perlahan, sehingga ketika nantinya Allah memberikan rizki kepada kita, maka akan kita gunakan setiap rizki yang diberikan kepada kita untuk menolong agama Allah. Kalau seandainya ada yang ditakdirkan menjadi seorang pejabat, maka gunakan jabatan itu untuk menolong agama Allah. Kalau seandainya ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya, maka gunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Kalau seandainya ditakdirkan menjadi orang yang alim, maka gunakan ilmunya untuk menolong agama Allah. Mudah-mudahan momentum bulan Ramadan tahun ini menjadi kesempatan kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, sehingga kita tidak berlebihan dalam mencintai urusan duniawi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh masyarakat Bondowoso dan pemirsa BSTV pada khususnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.